Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa qidha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Macam mana? Mubtadi'ah mumayyizah sudah boleh dicerna? Boleh? Alhamdulillah. Oke. Sekarang kita masuk yang al-mubtadi'ah ghairil mumayyizah. Maknanya mubtadi'ah ghairil mumayyizah, wanita ini adalah wanita yang pertama kali haid. Wanita yang pertama kali haid, tapi subhanallah yang namanya nasib ya nasib, langsung istihadah. Berbeda dengan wanita yang sudah pernah haid kemudian istihadah. Wanita yang sudah pernah haid kemudian istihadah, dia macam ada standar. Standarnya adalah haidnya yang sebelumnya. Wanita yang pertama kali macam mana? Nah, haidnya siapa? Kawannya kan? Oh iya, maksudnya haid saya 5 hari. Kenapa? Karena kawan saya satu bilik juga 5 kali. Tak boleh. Di dalam ilmu usul fikih yang namanya qiyas itu tidak ada hubungannya dengan perkara-perkara semacam ini. Oh, haid saya macam kawan saya. Kenapa? Karena rambutnya sama-sama panjang. Karena rambutnya sama-sama di warna blonde. Tak boleh macam itu. Dibilang al-qiyas la yakunu fil umuri tabi'iyah. Oke. Mengantuk. Oke, yang kedua adalah wanita yang pertama kali haid, kemudian langsung haid itu melebihi 15 hari. Dan dia mempunyai 2 gambaran, 2 surah. Surah ini adalah gambaran, adalah description. Yang pertama adalah ketika wanita itu pertama kali haid langsung 20 hari dan darahnya cuma satu warna. Dan darahnya cuma satu, merah semua, hitam semua, kuning semua, hijau semua. Ini bulat ini bukan wanita. Mungkin dia kena register jadi Avenger sedikit. Oke, yang kedua adalah dia tengok darah itu lebih daripada satu warna, akan tetapi syarat-syarat tamyiz yang 4 itu tidak terpenuhi. Maknanya wanita ini ghairul mumayyizah. Dia tidak mumayyiz. Mana dia tidak mumayyiz adalah salah satu dari 2 hal. Darahnya cuma satu warna atau darahnya berwarna-warni, akan tetapi 4 syarat ini tidak terpenuhi. Salah satu dari 4 syarat ini tidak terpenuhi. Sila baca. ثانيا المبتدئة غير مميزة ولها صورتان الأولى بأن ترى الدم بثقة واحدة كأن تراه الأسود فقط أو أحمر فقط. الثانية بأن تراه بأكثر من ثقة ولكنها فقط شرطا من شروط التمييز. حكم المبتدئة غير مميزة حكم المبتدئة. Sekarang kalau kita tengok mubtadi'ah mumayyizah yang sudah lalu tadi adalah yang kuat dialah yang haid. Ketika kita cakap wanita ini mumayyizah, maknanya darah yang kuat adalah darah yang haid. Oke. Sekarang kita cakap wanita ini bukan mumayyizah. Macam mana kita nak tengok darah mana yang haid? Bila-bila wanita ini 30 hari merah semua. Alamak, merah semua kayak macam nak berperang mungkin. 30 hari semua merah. Macam mana kita nak cakap haidnya yang bila? Oh, haidnya 15 hari. Tak boleh. Seperti itu.
Karena Anda tidak mempunyai standar di bulan yang lalu. Terus macam mana? Fuqaha mengatakan kita beri kepada dia aqallul haid, minimum. Berapa minimum haid? 1 hari. Jadi dari 30 hari ini haidnya cuma 1. Dia kena mengkodok berapa? Dia kena mengkodok 29. Bila-bila darahnya 30 hari merah saja. Tengok ya. Wanita pertama haid, hari pertama tengok darah, tak boleh sholat. Betul apa tak? Tak boleh. Hari kedua juga masih tak boleh. Terus ke 4, ke 5, ke 7, terus sampai ke 15. Ke 16. Tunggu dulu. Ke 16 darahnya berubah warna. Bukan berubah warna ke warna yang lebih kuat. Bukan berubah ke yang lebih lemah, tapi berubah ke yang lebih kuat. So, tengok. Wanita yang pertama kali haid dan dia tidak mumayyizah mempunyai 2 gambaran. Dia tengok 30 hari merah. Dia tengok 30 hari merah, atau dia tengok warna-warni, akan tetapi salah satu dari 4 syarat ini tidak terpenuhi. Kalau case-nya semacam ini, tengok. Kalau case-nya semacam ini, mulai hari ke-16 dia harus sudah mandi. Dia harus sudah mandi. Oke, sekarang case-nya macam ini. 15 hari ahmar, merah. Hari ke-16 hitam. Dia tidak boleh sholat hari ke-16 karena possibility hitam ini adalah haidnya. Karena kalau dia tengok hitam dan merah, haidnya adalah hitam di akhir, di tengah, atau di awal. Sekarang dia tengok hari ke-16 hitam. Hari 17 masih hitam. 18 masih. Hari ke-25 masih hitam. Hari 29 masih. Mula wanita ini jantungnya berdegup. Hari ke-30 masih. Hari ke-31 masih hitam. Ternyata hitamnya berapa? 16. Bisa tak kita jadikan ini haid? Tak bisa. Karena lebih daripada 15 hari. Walaupun wanita ini tengok merah dan hitam, akan tetapi hitam tidak bisa untuk dijadikan haid. Maka dia ghairu, dia tidak mumayyizah, dan dia pertama kali haid. Dari 31 hari ini haidnya cuma 1 hari saja. Lainnya dia kena bila-bila ini 30. Ini 30. 15 merah, 30 hitam. Jadi jumlah istihadahnya berapa? 45 hari. Dan dia masih baru pertama kali haid. Dari 45 hari ini, 1 haid, 29 suci. 30 kan? Masih sisa 15 kan? 1 lagi haid, sisanya suci. Inilah bagaimana cara kita menghukumi wanita pertama kali haid kemudian langsung istihadah dan dia ghairu mumayyizah. Kita letak 1 hari haid 29 suci, 1 haid 29 suci, 1 haid 29 suci. Kenapa? Kita beri dia hal yang paling yakin. Karena mungkin possibility haidnya hanya 1.
mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4. Tapi possibility yang paling rendah adalah 1. Karena 2 adalah 1 ditambah 1. 3 adalah 1 tambah 1 tambah 4 adalah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Maknanya di semua possibility 1 pasti ada. Pernah dengar macam itu? Sistem. Itu namanya sistem akolu makil. Syafi'i pakai itu. Akolu makil. Yang paling sikit. Karena yang paling sikit adalah yang paling yakin. Yang paling yakin. Karena 15 itu ada 1 jumlahnya 15. Jadilah dia 15. 5 juga semacam itu. 1 jumlahnya 5. Jadilah dia 5. Karena itu ketika ada case macam ini, kita letak dia 1 plus 29. 1 plus 29. Maknanya sucinya 29, haidnya hanya karena 1 hari itu adalah yang paling yakin. Yang paling yakin. Oke, silakan. حكم المبتدأ غير المميزة. حكم المبتدأ مبتدأ غير مميزة هو أن حيضها من أول الشهر يوما وليلة وطهرها 29. والدليل على ذلك أن اليوم والليلة هو الحيض المتيقن. Apa dalilnya 1 itu? Karena 1 hari itu adalah yang yakin. Karena dia yang paling sedikit. Mungkin saja haidnya itu 5 hari mungkin ya. Tapi 5 itu pasti dia yang namanya 5 itu adalah 1 dikali 5. Seperti itu memang. Karena fikih itu zununya macam mana, kemungkinan yang paling besar mana, oke? Wa mazada masykukun fihi, di atas 1 ragukan. Karena itu kita kasih yang yakin, oke? فلا يحكم بأنه حيض إلا بيقين مثله. فمتى رأت الدم وهي مبتدأة انقطعت عن الصلاة، فإذا زاد الدم على 15 وهي غير مميزة اغتسلت وصلت إن كانت دم. Dan barang siapa dan bila-bila seorang wanita itu tengok darah dan dia itu mubtadi'ah, hari pertama dia kena berhenti dari sholat. Ketika hari ke-15 dia kena mandi. Hari ke-15, ketika hari ke-16 darahnya tetap merah, dia kena mandi. Atau dari merah berubah ke yang lebih lemah. Dari merah berubah ke blond, atau berubah ke kuning, atau berubah ke kelabu. Dia kena mandi. Problemnya adalah kalau darahnya berubah ke yang lebih kuat, dia tak boleh mandi, dia kena stay. Karena darah yang kuat itu possibility akan berhenti sebelum 15 hari. Ketika berhenti sebelum 15 hari, maka haidnya adalah darah kuat yang akhir tersebut. Tapi, ternyata itu namanya PSP, pembuat harapan palsu. Pemberi harapan palsu. Ada macam itu ya. Jadi macam pacaran 10 tahun tak dinikah-nikahi, akhirnya menikahnya dengan wanita lain. Itu namanya PSP, pembuat harapan palsu. Oke. Ketika darah itu berubah menjadi yang lebih kuat, maka dia tidak boleh mandi dulu. Dia tidak boleh mandi dulu. Dia kena tunggu sampai bila darah ini terus, oke? ومتى رأت الدم وهي مبتدئة انقطعت عن الصلاة، فإذا زاد الدم على 15 وهي غير مميزة اغتسلت وصلت إن كان الدم المستمر على صفته أو تغير إلى أدون. أما إذا تغير إلى أعلى صبرت لعله ينقطع فتكون مميزة. Sobat, kejar tunggu dulu. Mungkin darah hitam itu akan terputus dan dia akan menjadi mumayyizah. Contohnya, ayo.
مثال ذلك إذا رأت المبتدئة 15 أحمر ثم استمر كذلك أو تغير إلى أصفر أو أكدر فإنها تغتسل وتصلي. وأما إذا تغير إلى أسود فتصبر لعله ينقطع قبل المجاوزة الأكثر فيكون حيثها الأسود وما عداه الاستحاضة. Tengok, ini adalah hukum di bulan yang pertama. Bulan yang pertama. Jadi bulan pertama kali haid, dia macam itu, 15 hari merah. 15 hari merah. Tengok ya. (15 hari merah). Kemudian hari ke-16 hitam. Dia tidak boleh sholat. Ternyata hitamnya itu sampai hari ke-16. Sampai hari ke-16. Maka dia kena mandi dan dia kena mengqadha sholatnya. Oke. Kita cakap 16, kita cakap 30 aswad. 30 aswad. Hari sampai 15 hari dia cuti. Hari ke-16 dia cuti. 17 cuti sampai hari ke-30. 31 masih cuti. 32 dia kena mandi. 33 dia kena sholat semua dan dia kena mengqadha 29 hari. Kena mengqadha 29 hari. Kenapa seperti itu? Inilah adalah possibility yang paling berat. Possibility yang paling berat dan dia adalah possibility yang paling yakin. Kalau ada contoh yang lain, tengok. Macam ini. Contoh yang lain, 15 hari ahmar, kemudian 16 hari aswad. Oh, saya seperti ini Habib. Terus macam mana? 1 hari haid Anda dan sisanya adalah 29 suci. Tapi di bulan ini Anda akan sholat di hari ke-32 atau hari ke-31 juga boleh. Hari ke-31. Kemudian bulan setelahnya macam itu pula. Di case bulan pertama Anda sholat di hari sebenarnya bukan 31 Pak student, 32. Kenapa? Karena di hari ke-31 ini kan macam ini ya. 1 hari yang pertama adalah haid, 29 hari adalah suci. Nanti hari ke-31 haid balik. Mulai ke-32 suci lagi. Macam itu. 1 haid 29 suci, 1 haid 29 suci. Di bulan yang pertama Anda kena sholat di hari ke-32. Bulan kedua takyah macam takyah Anda tunggu sampai hari ke-32. Hari kedua setelah Anda letak haidnya Anda boleh langsung, bahkan Anda wajib langsung sholat. Kenapa? Karena bulan kedua macam bulan pertama. Bulan pertama tak ada standarnya karena Anda masih baru pertama kali haid. Bulan kedua sudah ada standarnya. Oke. ثم إن المبتدئة المذكورة هذه الشهر الثاني تغتسل وتصلي بمجرد مضي يوم وليلة لأنه اتضح من الشهر الأول أنها مستحاضة فيلزمها في هذا الشهر ما لزمها في الشهر الأول ثم إن انقطع الدم هذه المرة قبل ال15 Di hari kedua, di bulan kedua Anda sudah kena sholat dan puasa. Pertama tak boleh sholat, kedua langsung sholat. Karena biasanya bulan kedua macam bulan
pertama. Kedua sholat puasa, ketiga sholat puasa, keempat sholat puasa, kelima sholat puasa, terus semacam itu. Hari ke-14 berhenti darah. Darahnya, maknanya bulan kedua istihadahnya sudah sembuh. Anda kena kodok semua puasa dan sholat yang Anda lakukan tidak ada guna. Bukan tidak ada guna, insya Allah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi puasanya kena kodok, kena ganti. Ya Habib, saya sudah puasa. Iya, tapi puasa Anda bertepatan Anda dalam keadaan haid, dan puasa dalam keadaan haid tidak. Dan puasa Ramadan dalam keadaan haid yang tidak sah kena ganti. Jadi Anda boleh jadi berpuasa lebih daripada 40 hari. Dalam beberapa case. Dalam beberapa. Oke, silakan. ثم إن انقطع الدم هذه المرة قبل 15 بان أنها ليست مستحاضة في هذا الشهر وأن الجميع حيض. ثالثا المعتادة المميزة. Oke, yang ketiga adalah mu'tadah al-mumayyizah. Makna mu'tadah mumayyizah, wanita ini sudah pernah haid. Sudah pernah haid. Oke. Setelah dia sudah pernah haid, mungkin umurnya sudah 20 tahun, 25 tahun. Dan ini yang sering. Dan ini yang sering. Kemudian dia itu istihadah. Contohnya, bulan kemarin, bulan lepas, seorang wanita namanya Siti. Siti ini, dia mempunyai adat standar dia setiap bulan 7 hari. Biasanya setelah 7 hari suci. Tiba-tiba 1 bulan istihadah. Ya, istihadah. Istihadahnya 4 hari merah, 4 hari hitam, 17 hari merah. Oke. Problemnya adalah, apakah kita mengambil standar dia bulan lalu, atau kita ambil warna darah? Itulah makna muqtadah. Makna muqtadah, wanita itu punya standar bulan lalu. Mumayyizah, dia istihadah dan dia tengok darahnya itu berwarna-warni. Kalau dia berwarna-warni, hukum mumayyizah kita jadikan yang kuat itu haid, yang lemah suci. Tapi karena dia punya standar, boleh jadi haidnya bukan yang kuat, tapi standarnya iya. Di dalam case ini ada 2 hal bertentangan. Standar dia yang 7 hari, atau darah dia yang kuat hanya 4 hari. Ada pertentangan di sini. Mana yang lebih kuat? Lebih kuat standar dia atau darah kuat dia? Pendapat terkuat mazhab Imam Syafi'i, yang kuat adalah darah yang kuat dia. Bukan standar dia, tapi darah yang kuat. Kenapa? Karena standar hubungannya dengan orangnya. Tapi warna darah hubungannya dengan darahnya. Kita ini belajar orang yang haid atau belajar darah haid? Kita belajar darah haid. Kita tidak belajar orang yang keluar darah. Paham kan? Karena itu para ulama mengatakan darah lebih kuat daripada orangnya. Karena ini adalah bab darah haid. Dia bukan bab orang yang keluar darah haid. Maknanya muqtadah mumayyizah hukumnya sama dengan mubtadi'ah mumayyizah, sama, tak berbeza. Paham Ustaz Salim? Oke, jangan tanya dulu, tulis dulu. Soalnya
saya kena selesaikan beberapa bab ini. Oke. Inilah hukum muqtadah al-mumayyizah. Inti dari muqtadah mumayyizah ada semacam pertentangan antara standar dan darah yang kuat. Kalau standarnya dan darah yang kuatnya sama-sama 7 hari, selesai masalah. Masalahnya kalau antara keduanya ini gaduh. Satunya 4, satunya 7. Kita kena menangkan yang mana? Pendapat terkuat Imam Syafi'i, kita kena memenangkan darah yang kuat. Kita tidak boleh memenangkan standarnya dia. Muqtadah ghairu mumayyizah, dia tak ada darah yang kuat. Dia cuma punya standar. Jelas. Kita hanya beri dia standar. Karena darah yang kuat tak ada. Itulah pembahasan muqtadah ghairul mumayyizah. Oke, kita baca sekarang. Al-muqtadah al-mumayyizah. Al-muqtadatu hiya man sabaqa laha haidun wa tuhrun wa ta'lamu qadra al-haid wa tuhri. Wal-mumayyizatu man tara daman qawiyan wa dha'ifan wa wajad syurut at-tamyiz. Al-muqtadah mumayyizah. Muqtadah adalah siapapun wanita yang mempunyai adat haid wa tuhur. Adat haid ini tak harus 1 bulan ya. Karena bila-bila wanita ini adatnya 5 hari haid, 20 hari suci. Jadi apa dibilang? Kalau orang Indonesia cakapnya siklus. Putaran darah. Di putaran darah itu tak harus 1 bulan. Boleh jadi 20 hari, boleh jadi 16 hari, boleh jadi 25 hari. Tak harus 1 bulan. Tak harus wanita itu 3 hari suci, 3 hari haid, 27 hari suci. Tak harus macam itu. Boleh jadi. Yang penting jumlah sucinya itu di atas 15 hari. Mungkin 3 haid 16 hari suci, mungkin 1 haid 17 hari suci. Terpulang kepada wanita tersebut. Oke? Hukmul mu'tadatil mumayyizah wa hukmuha annaha ta'malu bit-tamyiz fayakunu al-qawiyyu haidan wa ad-dha'ifu istihadah. Wa yajri hahuna jami'u ma taqaddama 'inda al-kalam 'an al-mubtadi'atil mumayyizah. Oke. Hukumnya adalah dia itu macam mubtadi'ah al-mumayyizah. Yang lebih dikuatkan adalah darahnya yang kuat daripada standar berapa hari dia haid di bulan lepas, di bulan lalu. Oh ya, aywa. Wa nadhkuruhuna mithalan. Aywa. Silakan. Contohnya apa? Wa yashtaratu lil hukmi laha bit-tamyiz. Tak ya. Wa nadhkuruhuna mithalan wa huwa. Wa yashtaharu. Oh, lain lagi, ini adalah cetakan yang baru. Oke, baca, tak ada di saya. Wa yashtaratu lil hukmi laha bit-tamyiz alla yatakhallala aqallu at-tuhri baina 'adatiha wat-tamyiz. فإن تخلل بينهما أقل الطهر كان القوي حيضا آخر. مثاله لو كانت عادتها 5 أول الشهر فرأت 20 أحمر ثم 5 أسود فنحكم لها بالعادة حيضا وهي 5 الأولى من الشهر ثم 15 طهر ثم 5 الأسود حيض جديد. Jadi macam ini. Yang namanya Siti, haidnya dia 5 hari. Haidnya dia cuma 5. Standarnya dia bulan lepas berapa? 5 hari. Ini standar dia bulan lalu. Ternyata bulan ini karena dia terlalu banyak minum akhirnya darahnya itu tak teratur. Darahnya tak teratur. Tiba-tiba dia tengok 20 hari ahmar dan 5 hari hitam. Tengok. Maknanya dia tengok warna darah itu lebih daripada 1 warna. Dia tengok warna darah itu lebih dari 1. Ini dia tengok 2 warna, merah dan hitam. Secara teori mumayyizah, haidnya hanya 5.
inilah haidnya. Tapi Ustaz Abdurrahman cakap disyaratkan untuk muqtadah mumayyizah ini daripada kita gaduh karena adatnya dia ini, standarnya dia ini, dia setiap awal bulan 5 hari suci, 25 hari 5 hari haid, 25 hari suci. Standarnya dia macam itu. Bulan yang kedua seharusnya haidnya hanya 5 hari, ternyata sampai terus 20 hari. Terus hari ke-21 masih hitam. Bisa tak kita damaikan antara standar dan qawi? Boleh Habib. Macam mana? Dari 20 ini kita ambil 5 hari yang pertama ada dia haid. Jadi 5 hari yang pertama haid. Untuk apa? Untuk standar? Iya. 15 hari setelahnya suci. 5 hari setelahnya haid karena disyaratkan di dalam masalah ini harus antara standar dia dan darah yang kuat tidak terselip 15 hari suci. Kalau tidak terselip 15 hari suci, kita menghukumi haidnya adalah darah yang kuat. Tapi kalau antara darah yang kuat dan ada itu terselip 15 hari suci, maka kita tidak perlu memenangkan salah satunya. Kita buat dua-duanya haid. Standarnya haid dan yang ditampung juga haid. Oke. مثال تطبيقي لو أن امرأة مقتادة وعادتها 6 أيام رأت في شهر 8 أيام دما أسود ثم 10 أحمر وانقطع. Standarnya berapa? 6. Siti mempunyai standar haidnya bulan lalu 6 hari. Ada, dibilang ada. 6 hari ada. Kemudian dia kena tengok darah berapa? 8 hari. 8 hari hitam. Kemudian 10 hari merah. Oke. Apa problem di sini? Standarnya 6. Dia tengok darah kuat 8. Tidak bisa kita kita mix dua-duanya. Tak boleh. Harus ada salah satu yang menang. Kita menangkan haidnya 6 hari. Jadi dari 18 hari ini dia kena qadha 12 hari. Atau kita menangkan darahnya yang kuat, jadi dia hanya mengqadha berapa? 10 hari. Menurut pendapat terkuat kita menangkan 8 apa 6? Kita menangkan 8. Oke. Apakah benar? فهذه مستحالة ترد إلى إحدى صور المستحالة السبع، فنجدها في هذه المسألة معتادة لأنه قد سبق لها حيض وطهر وهي مميزة، لأنها ترى قويا وهو الأسود وضعيفا وهو الأحمر، واجتمعت لها شروط التمييز، فالقوي لم ينقص عن يوم وليلة ولم يزد عن 15، والضعيف متصل، وأما كون الضعيف يشترط فيه ألا ينقص عن 15 وقد نقص هنا، فلا يشترط هذا. Bukankah syaratnya tamyiz yang nomor 3, darah yang lemah harus lebih daripada 15? Tapi kenapa ini cuma 10 hari? Kenapa ini cuma 10 hari? Kalau memang ini 10 hari, mestinya kita tidak menghukumi case ini dia itu mumayyizah. Mestinya kita cakap case ini ghairu mumayyizah. Tapi kenapa Ustaz Abdurrahman menghukumi ini mumayyizah? Kenapa ini boleh kurang daripada 10 hari? Karena setelahnya tidak ada darah. Karena setelahnya suci. Kalau setelahnya darah merah ini suci, dia tidak wajib untuk 15 hari. Oke. فلا يشترط هذا الشرط في هذه الحالة بسبب انقطاع الدم، وإنما يشترط هذا الشرط إذا استمر الدم، وهنا لم يستمر الدم لأنه أعقبه الطهر،
فيحكم لهذه المرأة إذا بتمييزها لا بعادتها، فالقوي وهو الأسود 8 أيام حيض، والضعيف وهو الأحمر في 10 أيام استحاضة. Oke. رابعا المعتادة غير المميزة. المعتادة غير المميزة هي من سبق لها حيض وطهر وتعلمهما، ورأت الدم بصفة واحدة أو بصفات لكن فقدت شرطا من شروط التمييز. Oke, sekarang akan berbicara yang nomor 4, namanya muqtadah ghairul mumayyizah. Muqtadah ghairul mumayyizah ini maknanya wanita ini sudah pernah haid. Sudah pernah haid maknanya dia punya standar pada bulan lepas. Tapi darahnya satu warna atau berwarna-warni, tapi syarat tamyiz tidak cukup. Itu namanya muqtadah ghairu mumayyizah. Jika seperti itu, jika seperti itu, maka kita berikan dia standarnya bulan lepas. Oke? Hukmuha أنها ترد إلى عادتها في الحيض والطهر. والدليل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة كانت أنها ترد إلى عادتها في الحيض والطهر. Maknanya wanita ini harus dikembalikan di adatnya di haid dan suci, bukan di haid saja. Karena bila wanita ini haidnya dia 6, sucinya 17, maka perputaran dia berapa? 23. Perputaran dia 23. Oh, tapi saya hari ini subhanallah saya sudah sakit, darah keluar terus 90 hari. Oh, ada macam itu. 90 hari ini, macam mana kita nak buat haidnya? Ya sudah, 6 hari haid, kemudian 17 hari suci. 6 hari haid, 17 hari suci. Terus seperti itu sampai 90 habis. Jadi bukan 6 hari, 84 hari suci, bukan macam itu. Akan tetapi 6 hari haid, kemudian 17 hari suci. 6 hari haid, 17 hari suci. Terus seperti itu sampai 90 hari ini habis. Begitu pula kalau ada wanita yang pertama kali haid, kemudian dia istihadah dan dia tidak mumayyizah, tiba-tiba budak umur 12 tahun tengok darah 120 hari. 120 hari. Macam mana haidnya? 1 hari haid 29 suci. 1 hari haid 29 suci. Terus seperti itu sampai 120 ini habis. Jadi 4 kali putaran. 4 kali putaran. Saya tengok macam karaoke saja ini. Oke. والدليل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi apa dalil bahwasanya wanita itu diberi adahnya al-muqtadah ghairul mumayyizah? Itu apa dalilnya dia itu diberi adah? Katanya ada hadis dari Ummu Salamah bahwasanya ada seorang wanita itu pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tuhraqudam. Tuhraqudam itu dituang. Jadi darah itu keluar macam air yang dituang. Maknanya tidak berhenti karena terlalu banyak. Oke? فاستفتت لها أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian Ummu Salamah meminta fatwa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wanita tersebut. فقال تنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من شهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتدع الصلاة قدر ذلك. Katanya Rasulullah, dia tengok jumlah hari dan malam sebelum dia terkena penyakit itu. Maknanya dia tengok bulan lalu dan bulan lepas berapa? Oh 7, ya sudah. Maknanya haidnya bulan ini juga 7. Sucinya berapa? Sucinya 25 ya Allah.
Sucinya 25 ya Rasulullah. 7 tambah 25 berapa? 32. Berarti saya terkena istihadah berapa? 85 hari. Ya sudah, setiap 7 istihadah haid 25 suci. Masih sisa 7 lagi haid 25 suci sampai 85 hari itu habis. Sampai 85 hari itu habis. Oke? رواه مالك في الموطأ والشافعي وأحمد في مسنديهما وأبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم بأسانيد صحيحة على شرط البخاري ومسلم. Ala syartil Bukhari wa Muslim. Ala syartil Bukhari wal Muslim itu maknanya rijalul Bukhari wal Muslim, akan tetapi ghairu mawjudin fi sahihil Bukhari wa Muslim. Oke? Bimana tasbutul adah? بماذا تثبت العادة؟ تثبت العادة الحيض والطهر بمرة واحدة. Ini permasalahan di dalam fikih ya. Katanya kan wanita sudah pernah haid. Sudah pernah haid itu harus berapa kali haid? Sekali. Cukup? Sekali. Ini ibarat di dalam minhaj wal adatu tathbutu bimarrah. Wal adatu tathbutu bimarrah. Maknanya standar itu cukup satu kali. Itu tidak di semua masalah. Tidak di semua masalah. Tapi di masalah haid cukup standar itu cuma satu kali. Bila-bila standar itu lebih dari satu kali, bila-bila 2 kali, bila-bila 3 kali. Ada sebuah bab di fikih itu namanya bab jawareh, bab untuk berburu, Bila-bila ada orang itu nak berburu menggunakan elang, ada kan? Yang kaya-kaya dari Dubai berburu menggunakan elang. Ada yang berburu menggunakan anjing, ada yang berburu menggunakan biawak. Tak ada. Dihalalkan kita berburu menggunakan biawak. Dihalalkan kita berburu menggunakan anjing, berburu menggunakan apa? Elang. Jika elang itu ketika menerkam mangsanya bukan untuk dia, tapi untuk tuannya. Tahu dari mana elang itu untuk tuannya bukan untuk dia? Anda tidak tahu hatinya elang. Itu jika sudah terulang-ulang. Terulang-ulang berapa kali? Apakah cukup sekali? Sekali dia mungkin tangkap rabbit, terbang diletak ke tuannya. Maknanya mulai esok elang ini sudah boleh untuk berburu. Apa yang dibunuh elang ini walaupun tanpa saya sembelih sudah halal. Dalam case berburu, apakah cukup dengan 1 kali? Tak, harus berkali-kali. Mungkin saja yang pertama itu accident saja. Yang pertama itu apa? Accident. Atau mungkin elangnya letak ke Anda, tolong buat saya rabbit penyet. Tolong buat saya rabbit. Mungkin Anda tak tahu hatinya. Karena itu bila-bila ada standar itu lebih dari 1 kali, di bab fikih ada yang namanya babul qiyafah. Babul qiyafah dulu ada di Arab itu namanya Bani Mudlij. Bani Mudlij ini dia boleh tahu kemiripan seseorang. Dia boleh tahu. Anda kalau tengok satu anak dan ayah, ini adalah anak, walaupun dia tak tahu. Rasulullah SAW ketika tengok Zaid bin Harithah dan ayahnya, Zaid dan ayahnya itu satunya hitam, satunya putih. Akhirnya orang-orang sering cakap. Ini bukan anaknya Harithah, ini anak zina. Macam mana? Zaidnya putih, bapaknya hitam. Atau mungkin ketika baby tercebur dalam cat. Jadi Rasulullah sering dengar macam itu. Zaid ini anak zina, Zaid ini anak zina. Terus macam itu. Rasulullah macam salah karena Zaid itu adalah orang yang paling disayang oleh Rasulullah ketika itu. Menjadi anak angkat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai orang-orang cakap Zaid bin Muhammad. Bila-bila Zaid sama ayahnya ini namanya Harithah tidur hanya tampak kakinya saja.
lewatlah orang dari Bani Mudlij, tak tengok apa-apa, hanya tengok 4 kaki. 2 kaki Zaid, 2 kaki Haritha. Bani Mudlij ini tak tahu kalau ini ayahnya. Dia cuma cakap, ini kaki mirip sangat. Ini kaki mirip sangat. Maknanya kaki ini adalah anak atau ayah dari kaki yang satunya. Yang namanya anak pasti mirip dengan ayahnya. Rasulullah senang. Ada beberapa orang pandai. Saya pernah bertemu dengan orang, tengok saya jalan, jalan Anda mirip ayah Anda. So tengok, mirip ayah Anda. Oh, Anda kalau tidur mendengkurnya mirip ayah Anda. Ada semacam itu. Ada orang mempunyai skill semacam itu. Dulu terkenal namanya Bani Mudlij. Itu ada bab khusus di dalam Minhajul Thalibin namanya Babul Qiyafah. Sekarang sudah tak ya. Sekarang ada yang namanya DNA. Ada yang namanya DNA. Dulu tak ada yang namanya DNA. Dulu ada yang namanya Qiyafah. Tahu dari mana orang ini pandai Qiyafah? Ada exam. Examnya bukan sekali. Examnya bukan, karena sekali itu boleh jadi dia itu accident. Boleh jadi dia itu dibilang namanya juga accident. Tapi kalau 2 kali tak mungkin accident. 3 kali tak mungkin accident. Kalau terulang-ulang tidak mungkin accident. Kalau terulang-ulang dia benar terus menentukan mana ayah mana anak, maknanya orang ini benar-benar pandai. Orang ini benar-benar pandai. Karena itu standar mungkin tidak harus sekali. Tapi di dalam bab fikih, di dalam bab haid cukup sekali. Jadi kalau ada wanita mungkin di bulan Muharram haidnya, di bulan Muharram haidnya 7. Tengok, di bulan Muharram haidnya 7. Di bulan Safar haidnya 6. Di bulan setelahnya haidnya 8. Di bulan setelahnya haidnya 9. Di bulan setelahnya istihadah. Sekarang dia mempunyai 4 standar. Nak dikembalikan ke yang mana? Dia kena dikembalikan ke yang paling akhir. Kenapa? Karena standar cukup